Selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang daya indikator dan daya pengereman atau daya efektif dari sebuah engine atau motor bakar torak. Daya adalah istilah lain dari tingkatan atau rate di mana sebuah engine dapat menghasilkan usaha. Dan daya ini dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah daya indikator dan yang kedua adalah daya pengereman atau yang juga biasa disebut dengan daya efektif sebuah motor. Yang pertama adalah daya indikator, yang mana daya indikator ini adalah daya hasil penghitungan secara teoritis atau secara ideal berdasarkan data-data atau besaran dari tekanan efektif rata-rata atau mean effective pressure. Dan sebelumnya jika Anda belum memahami mengenai mean effective pressure, silakan cek video kami terlebih dahulu di Sekolah Online Teknik Otomotif yang berjudul Mean Effective Pressure. Dan yang kedua selain mean effective pressure adalah piston displacement. Dan yang ketiga adalah jumlah langkah efektif pada rentang waktu tertentu, jumlah langkah piston. Dan yang terakhir adalah jumlah silinder. Dan hasil penghitungan dari besaran-besaran ini menghasilkan daya yang disebut dengan daya indikator. Dan ini adalah angka atau besaran daya hasil penghitungan, atau dengan kata lain adalah secara teoritis. Dan yang kedua, selain daya yang dihasilkan secara teoritis, yang kedua adalah daya yang diukur, bukan dihitung tetapi diukur secara praktis atau secara real, secara nyata, yaitu yang disebut dengan daya pengereman atau daya indikator. Dan daya indikator ini adalah daya yang dihasilkan oleh daya akhir yang ada pada putaran crankshaft. Nah, penghitungan atau pengukuran daya efektif atau daya pengereman ini digunakan atau menggunakan sebuah perangkat pengerem yang disebut dengan dynamometer. Dan jika Anda ingin mengetahui tentang bagaimana bentuknya alat dynamometer ini, silakan cek di Google bagaimana bentuknya dan bagaimana cara kerjanya. Silakan. Dalam video kali ini saya hanya akan membahas mengenai perbandingan tentang keduanya. Oke, kita lihat di sini telah saya gambarkan kurva dari daya motor dan juga torsi motor. Tetapi kita akan lebih menjelaskan, akan lebih mempelajari mengenai daya motornya saja, yang mana kurva ini menunjukkan daya pengereman atau daya efektif dari sebuah motor. Yang mana ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan dynamometer. Kita lihat kurva engine power atau daya motor itu ditunjukkan dengan kurva yang berwarna biru. Ini adalah brake power atau daya pengereman. Pada umumnya atau secara kebanyakan engine yang telah diuji, kurva yang dihasilkan hampir menyamai atau mendekati kurva yang seperti ini. Dan ini sebelumnya adalah tanda yang biru atau kurva yang biru ini adalah brake power, sedangkan garis yang vertikal ini adalah putaran engine. Maka semakin ke kanan putaran engine semakin cepat. Nah, kita lihat di sini semakin cepat engine, semakin cepat putaran revolution per minute, maka brake power akan semakin menurun, yang mana pada putaran yang pertama sebelum mencapai titik maksimum itu putaran terus brake power atau daya pengereman terus menanjak, terus menaik sebelum akhirnya setelah mencapai titik maksimum pada putaran tertentu ini, yang mana putaran ini berbeda pada tiap engine. Setelah itu akan menurun kembali putarannya. Itulah mengapa jika kita melihat pada tachometer dari sebuah mobil ataupun sepeda motor, kita melihat di gambar penampang angka 1, 2, 3
kali 1000 revolution per minute, itu biasanya gambarnya itu berwarna putih dan setelah itu berwarna merah. Nah, itu menunjukkan bahwa putaran yang pada area tanda merah itu adalah brake power dari engine tersebut telah menurun, atau daya efektif yang dihasilkan dari engine tersebut telah menurun. Oke, kita lanjut. Itulah pembahasan mengenai brake power. Yang mana pembahasan lebih detail, silahkan Anda subscribe atau langganan di channel kami Sekolah Online Teknik Otomotif mengenai keterangan lebih lanjut tentang brake power ini yang lebih detailnya lagi. Dan ya, kita lanjut. Yang kedua adalah indicated power atau daya indikator, yang mana ini adalah daya hasil penghitungan seperti yang telah saya bilang sebelumnya. Ini adalah hasil penghitungan. Kita lihat di sini juga telah saya gambarkan rumus dari daya indikator sebuah motor atau engine. Yang mana rumusnya adalah P sama dengan P kecil dikalikan dengan S kecil dikali A dikali E dikalikan Z. Yang mana keterangannya adalah P ini adalah indicated power atau daya indikator, yang mana satuannya adalah kilowatt. Dan P ini adalah mean effective pressure atau tekanan efektif rata-rata. Silakan cek di channel kami mengenai mean effective pressure ini. Dan yang kedua adalah piston stroke atau langkah piston dengan satuan, yang sebelumnya adalah kilonewton per meter persegi. Dan panjang langkah piston satuannya adalah meter. Sedangkan A adalah area atau luas kepala piston dengan satuan meter persegi. Maaf, ini belum saya tulis perseginya. Dan E ini adalah number of effective working stroke per second, adalah jumlah langkah kerja efektif dari motor tersebut dalam rentang waktu 1 detik. Dan Z adalah jumlah silinder. Dan dari sini saya menyarankan Anda untuk melakukan penghitungan dari sebuah spesifikasi motor atau sepeda motor atau mobil tertentu, yang mana biasanya pada brosurnya itu menunjukkan spek-spek yang dapat kita olah penghitungannya. Dan kita dapat melihat seberapa daya indikator yang dihasilkan oleh motor tersebut, yang mana biasanya pada spesifikasi brosur dari sebuah mobil misalnya itu hanya menunjukkan brake power atau daya efektif dari engine yang digunakan pada mobil ataupun sepeda motor dalam brosur tersebut. Oke, itulah pembahasan mengenai brake power dan indicated power dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silakan isi di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih telah menonton.